Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah memasuki part ketiga atau bagian ketiga dari transformasi geometri. Di bagian ini kita akan membahas tentang rotasi atau perputaran. Nah, sebelum itu, pernahkah adik-adik bermain gasing atau pernah tidak adik-adik memperhatikan sebuah jarum jam yang bergerak? Di situ terjadi perputaran. Nah, perputaran inilah yang akan kita bahas pada bagian ketiga ini, yaitu perpindahan suatu benda yang disebabkan oleh perputaran. Nah, rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap suatu titik tertentu. Rotasi pada bidang datar ditentukan oleh yang pertama titik pusat rotasi, yang kedua besar sudut rotasi, dan yang ketiga arah sudut rotasi. Jika arah rotasi diputar searah jarum jam, maka besar sudut rotasi negatif. Jika arah rotasi diputar berlawanan arah jarum jam, maka besar sudut rotasi adalah positif. Nah, ini kenapa bisa demikian? Coba adik-adik perhatikan suatu busur. Di busur itu kan dimulai dari 0 ke 180 itu perputarannya itu melawan arah jarum jam. Nah, makanya kalau berlawanan arah jarum jam itu kita sebut dengan sudut positif. Rotasi dinotasikan dengan P yang merupakan pusat rotasi dan alfa besar sudut rotasi. Pada bab rotasi ini kita akan membahas rotasi terhadap titik pusat O dan rotasi terhadap titik pusat AB. Nah, yang pertama rotasi terhadap titik pusat O 0,0. Untuk memahami bentuk rotasi pada titik pusat 0,0, kita bisa amati perpindahan titik A pada gambar di samping. Oke, bisa kita amati di sini ada titik A. Titik A ini kita putar sejauh alfa derajat. Sejauh alfa derajat sehingga titik A pindah di titik A aksen. Oke, titik A itu bermula di XY, kemudian titik A aksen berakhir di titik X aksen, Y aksen. Nah, untuk rotasi ini bentuknya itu seperti ini, dituliskan A, X, Y, dirotasikan terhadap titik 0,0 sebesar alfa, maka menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Titik XY dirotasikan sebesar alfa terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan titik X aksen, Y aksen. Nah, untuk bentuk matriksnya dapat ditulis seperti ini. X aksen, Y aksen ini sama dengan cos alpha min sin alpha, matriks ya, matriks cos alpha min sin alpha cos alpha dikali matriks XY. Nah, untuk lebih memahami, mari kita ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini ada soal tentukan bayangan titik A 42 jika dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat dan berpusat di 0,0. Nah, di sini kan berlawanan arah jarum jam, berarti besar dari sudutnya ini adalah positif. Kita bahas. Nah, koordinat titik A 4,2 dirotasikan terhadap titik pusat sebesar 90 derajat. Dapat kita tulis A 4,2 kemudian dirotasikan titik pusat 90 derajat, maka menghasilkan A aksen. Kita masukkan rumus sebelumnya, X aksen, Y aksen. Sama dengan matriks cos alpha min sin alpha cos alpha dikali matriks XY. Alpha itu besar sudutnya tadi yaitu 90 derajat. Karena berlawanan arah jarum jam, maka besarnya adalah positif 90 derajat. Kemudian adik-adik masih ingat dengan trigonometri, di mana kita sudah mempelajari tentang sudut-sudut istimewa 90 derajat, cos 90 derajat. Nah, cos 90 derajat itu 0, sin 90 derajat 1. Karena di sini negatif, maka negatif 1. Sin 90 derajat 1, cos 90 0. Kemudian titik X-nya tadi 4,2. Kalau sudah seperti ini, adik-adik tinggal melakukan perkalian matriks, yaitu baris kali kolom. Nah, baris pertama dikali kolom, 0 kali 4, 0, min 1 kali 2, min 2, 1 kali 4, 4, tambah 0 kali 2, 0, jadi min 2 dan 4.
Nah, bayangan titik A nanti setelah dirotasi akan berada di koordinat A aksen min 2,4. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Oke, jika sebelumnya kita sudah membahas rotasi pada suatu titik, sekarang kita akan membahas rotasi pada suatu garis. Diketahui garisnya di sini 3x kurang 4y tambah 12 sama dengan 0. Dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik pusat 0,0. Nah, di sini kenapa tidak disebutkan dia berlawanan arah jarum jam atau arah jarum jam? Karena kan 180 derajat itu berada pada sudut lurus. Nah, lurus berarti kita bisa membuat negatif positif itu sama saja. Ditanya persamaan garis hasil rotasi. Oke. Di sini kan kita belum ketahui seperti sebelum-sebelumnya nilai x, y ini belum diketahui, jadi kita tuliskan saja x dan y. Kemudian kita rotasikan terhadap titik pusat sejauh sebesar 180 derajat. Oke, kita masukkan rumus x aksen, y aksen sama dengan matriks cos alpha min sin alpha cos alpha dikali matriks xy. Nah, kita ganti nilai alpha sebesar 180 derajat. Kemudian xy tetap xy karena nilai x dan y belum diketahui. Selanjutnya kita cari nilai dari cos 180 dan sin 180 itu berapa. Cos 180 derajat negatif 1 karena ini berada pada kuadran kedua. Nilai cos itu adalah negatif. Nah, kemudian sin 180 derajat itu 0. Cos 180 derajat min 1. Kalau sudah dapat seperti ini, adik-adik tinggal lakukan perkalian matriks, yaitu baris kali kolom. Ini min 1 kali x, min x. 0 kali y, 0. Min x tambah 0, min x. Kemudian 0 kali x, 0. Min 1 kali y, min y. Sehingga kita peroleh berdasarkan kesamaan dua matriks sebelumnya, x aksen itu sama dengan min x, y aksen sama dengan min y. Sehingga x sama dengan min x aksen dan y sama dengan min y aksen. Selanjutnya nilai x dan y ini kita substitusi ke persamaan sebelumnya. Nah, substitusi artinya kan kita masukkan nilai x yang min x aksen, kita masukkan 3x menjadi 3 kali min x aksen, 4y jadi 4 min y aksen, tambah 12. Kemudian kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalikan saja. 3 kali negatif x aksen, min 3x aksen. Min 4 kali min y, positif 4y aksen. Kemudian ditambah 12. Sehingga, ini kita bisa tulis dalam bentuk seperti ini, min 3x tambah 4y tambah 12 sama dengan 0. Nah, inilah dia persamaan garis hasil rotasi sebelumnya, yaitu min 3x tambah 4y tambah 12 sama dengan 0. Nah, adik-adik, itulah pembahasan kita mengenai rotasi terhadap titik pusat 0,0. Selanjutnya ada rotasi terhadap titik AB. Nah, ini dia rotasi terhadap titik pusat AB. Maksudnya tadi gimana? Kalau titik pusat 0,0 berarti kan yang kita putar itu terhadap garis, terhadap titik pertemuan x, y itu di 0. Nah, sekarang dia AB. Maksudnya seperti ini. Oke, kita lihat gambar. Nah, ini dia maksudnya titik pusat AB. Jadi, pusatnya itu berada di sini dia, di AB. Tidak di 0,0. Kalau titik pusat 0,0 itu tadi kan di sini di pertemuan x dan y. Di titik potong x dan y. Kalau ini, dia ada nilai A dan B-nya. Seperti ini. Nah, misalkan kan ini dia suatu titik A, x, y, dirotasikan sebesar alfa terhadap titik pusat AB. Ini titik pusat AB akan menghasilkan titik A aksen, y, x aksen, y aksen. Ini dia. X aksen, y aksen. Titik A aksen. Nah, dapat kita tuliskan sebagai berikut. Sama seperti sebelumnya, namun di sini kita ubah pusatnya itu menjadi AB. Kalau kita tulis dalam bentuk matriksnya, oke, ini dia matriks x aksen y aksen sama dengan matriks cos alpha min sin alpha cos alpha. Jadi ininya tetap sama. Terus di sini ada x, y. Nah, x kurang A, y kurang B. Ini dia.
Di sini kan X kurang A ini. Kemudian Y kurang ini dia, Y kurang B, karena kan sebelumnya tadi itu dia maju dari titik 0,0. Kemudian ditambah dengan AB. Jadi ini adalah rumus dari rotasi terhadap titik pusat AB. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tentukan bayangan titik A3,1 jika dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat dan berpusat di 2,4. Jadi pusatnya tidak di 0,0 tapi 2,4. Nah, di sini X-nya 3 dan X-nya 3, Y-nya 1. Kemudian dirotasikan terhadap titik AB, A-nya 2, B-nya 4 sebesar 90 derajat. Oke, berlawanan arah jarum jam, maka sudutnya positif. Nah, dapat kita tuliskan dalam bentuknya seperti ini. Kemudian, untuk mencarinya kita gunakan rumus matriksnya. X aksen Y aksen sama dengan matriks cos alpha min sin alpha cos alpha dikali matriks X kurang A, Y kurang B tambah AB. X aksen Y aksen. Nah, alfanya tadi sebesar 90 derajat. Kemudian X-nya 3, Y-nya 1. Kemudian A-nya 2 dan B-nya 4. Nah, kita tinggal operasikan saja, kita cari nilai dari cos 90 derajat dan sin 90 derajat. Setelah kita peroleh, kemudian ini tinggal kita operasikan saja, dikurangkan 3 kurang 2, 1. 1 kurang 4, min 3. Kemudian tambah 2, 4. Nah, seperti biasa, kalau ada perkalian dan penjumlahan, yang pertama kita lakukan itu adalah perkalian. Perkaliannya ini kita lakukan perkalian matriks. Oke, jadi setelah dilakukan perkalian matriks diperoleh seperti ini. Ini 0 kali 1, 0. Min 1 kali min 3, 3. Kemudian 1 kali 1, 1. 0 kali min 3, 0. Jadi hasilnya 1. Tambah 2,4. Nah, kalau sudah seperti ini, lakukan penjumlahan matriks. Yaitu jumlahkan saja kolom baris yang sama dengan kolom baris yang sama. 3 tambah 2, 5. 1 tambah 4, 5. Jadi, koordinat titik A setelah kita rotasikan itu berada di koordinat 5,5. Contoh soal yang kedua. Garis 3X kurang 4Y tambah 12 sama dengan 0 dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik pusat 1,2. Persamaan garis hasil rotasi adalah, nah ini rotasinya 180 derajat lagi, jadi kita tidak perlu membuat negatif positifnya karena hasilnya akan sama. Nah, oke, jadi kita misalkan nih A itu XY, karena tadi kan nilai X dan Y belum diketahui. Kemudian dirotasikan kecil. Nah, pertama kita misalkan dulu ada titik A, X, Y. Dan dirotasikan tadi kan terhadap pusat 1,2 sebesar 180 derajat. Pasti akan menghasilkan suatu bayangan, yaitu bayangan dari titik A aksen, X aksen, Y aksen. Selanjutnya kita gunakan rumus dari rotasi terhadap titik pusat AB. Nah, ini sudah seperti ini. Kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Alfanya kita ganti 180 derajat, X-nya karena belum diketahui tetap X, Y-nya juga sama, kemudian A-nya 1, B-nya 2. Kemudian kita cari nilai dari cos 180 derajat dan sin 180 derajat, yaitu cos 180 derajat minus 1, sin 180 derajat 0. Cos 180 derajat minus 1, sin 180 derajat 0. Kemudian X kurang 1, Y kurang 2 tidak bisa kita kurangkan karena di sini variabel, di sini konstanta, kita tidak bisa lakukan operasi. Kemudian ditambah 1, 2. Ini kita lakukan perkalian matriks seperti biasanya. Negatif 1 kali X itu negatif X, negatif 1 kali negatif 1 positif 1. Kemudian ini 0 kali, ini semua 0. Negatif 1 kali Y, negatif Y. Negatif 1 kali negatif 2, positif 2. Nah, ini dia. Oke, setelah
Nah, sudah seperti ini, nanti kita tinggal ini kalikan ke dalam kan, kemudian kita tambahkan ke sini. Jadi nanti hasilnya negatif X tambah 1, kemudian tambah 1. Negatif Y tambah 2, kemudian tambah 2. Dapat kita tulis seperti ini. Nah, jadi ini kan X aksen ini akan sama dengan min X tambah 1 tambah 1. Y aksen min Y tambah 2 tambah 2. Jadi X aksen min X tambah 2 dan Y aksen min Y tambah 4. Ini. Kemudian kita cari nilai X. Oke, nilai X kita cari. Berarti kan X-nya pindah ke sini jadi positif. Pindah ke kiri jadi positif. Dan X aksennya pindah ke kanan jadi negatif. Y-nya juga. Y-nya pindah ke kiri jadi positif. Dan Y aksennya pindah ke kanan jadi negatif. Selanjutnya kita substitusi nilai X. Oke, ini saya tulis ya. Ini kita substitusi nilai X sama dengan 2 kurang X aksen dan Y 4 kurang Y aksen itu kebersamaan 3X kurang 4Y tambah 12. Kita peroleh seperti ini. 3, ini kan X-nya tadi ini 2 kurang X aksen. Oke, kita masukkan. Kemudian Y-nya tadi 4 kurang Y aksen. Kita masukkan. Tambah 12. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalikan aja ke dalam. 3 kali 2, 3 kali min X aksen, min 4 kali 4, min 4 kali min Y aksen. Nah, hasilnya seperti ini. 3 kali 2, 6. 3 kali min X aksen, min 3X aksen. Min 4 kali 4, min 16. Min 4 kali min Y aksen, positif, min 4Y aksen. Kemudian ditambah 12. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal dekatkan yang sejenis, kemudian kita operasikan. X aksen, 3X, min 3X aksen. Kemudian ditambah 4Y aksen. Di sini positif, tambah 6, kurang 16, tambah 12. Sehingga kita peroleh min 3X tambah 4Y tambah 2. 6 kurang 16, minus 10. Minus 10 tambah 12, positif 2. Oke, jadi persamaan garis hasil rotasinya adalah min 3X tambah 4Y tambah 2 sama dengan 0. Nah, itulah dia tentang rotasi terhadap titik pusat AB. Jadi, ada 2 rotasi tadi, yaitu terhadap titik pusat 0,0 dan titik pusat AB. Nah, dapat kita lihat pada tabel berikut. Ini dia tabel dari persamaan matriks transformasinya, yaitu matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks cos alpha min sin alpha cos alpha dikali XY jika berpusat di 0,0. Kemudian rumusnya akan menjadi matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks cos alpha min sin alpha cos alpha dikali matriks X kurang A Y kurang B tambah AB jika berpusat di titik A, B. Nah, dapat dilihat bahwa untuk besar sudut itu matriksnya sama, yaitu cos alpha min sin alpha cos alpha. Perbedaannya hanya berada di sini. Kalau di sini tidak ada nilai AB, di pusat 0,0 tidak ada AB, maka di titik pusat AB itu ada nilai AB-nya. X tinggal kita kurangkan dengan A, Y kita kurangkan dengan B. Kemudian jangan lupa masih dijumlahkan dengan nilai dari titik AB tadi. Oke? Itulah pembahasan tentang rotasi atau perputaran. Semoga adik-adik dapat mengerti dan jangan lupa untuk memperbanyak latihan, karena semakin banyak latihan, adik-adik akan semakin paham tentang transformasi geometri. See you di bagian keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.